Chapter 31, Battle Armor Garage Kit. Bingung? Nana duduk di kamarnya, membiarkan pikirannya mengembara di tempat di mana dia tidak akan dibebani oleh ingatan atau pikiran apapun. Ini telah menjadi rutinitas hariannya akhir-akhir ini dan dia menyukainya seperti itu. Namun, hari ini, ada yang berubah. Alih-alih ketiadaan bahagia yang biasa dia alami, dia melihat sepasang mata besar yang cerah disertai dengan suara seorang anak kecil. Nana mengangkat tangannya seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang mendesaknya untuk menyentuh wajah menggemaskan anak itu. Seperti inikah rasanya merindukan seseorang? Tapi mengapa saya merasa seperti ini terhadap seorang anak yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Nana tidak mengerti apa yang sedang terjadi tapi dia tidak bisa menyangkal hubungan khusus yang dia rasakan terhadap anak itu. Dia bahkan tidak merasakan 1/10 dari emosi ini terhadap Yun Yan yang telah bersamanya begitu lama, tetapi anaknya di sisi lain, hanya memegangi rambutnya dan dia sudah kewalahan dengan kebutuhan untuk memeluknya. Namanya Lan Xuanyu. Di mana dia sekarang? Nana menutup matanya dan perlahan, dia mulai melihat lingkungan yang berbeda. Dibandingkan dengan gedung Akademi Ilmu Pengetahuan untuk keluarga tempat dia tinggal, tempat ini tidak memiliki banyak tindakan pengamanan. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat lapangan olahraga keluarga di depan serta bangunan setengah bola putih keperakan yang merupakan Akademi Ilmu Pengetahuan tempat dia tinggal selama 6 tahun. Bagaimana saya bisa melihat semua ini dengan sangat jelas? Nana menjadi semakin bingung tetapi segera, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia mengenali beberapa ilmuwan yang keluar dari akademi. Apa yang terjadi? Mengapa dan bagaimana saya bisa melihat semua hal ini? Siapa sebenarnya aku? Dan siapa anak itu? Saya ingin tahu apakah saya benar-benar dapat menemukan lokasi anak itu. Keluarga Lan Xuanyu melanjutkan tamasya mereka. Rencana perjalanan yang diatur oleh Nan Cheng cukup ketat dan membuat mereka begitu sibuk sehingga seolah-olah mereka sedang melihat bunga di atas kuda. Setelah pergi ke beberapa tempat pemandangan utama di kota surga Dou, mereka melanjutkan untuk mengunjungi kota-kota lain di dekatnya. Pengalaman itu memungkinkan mereka melihat persamaan dan perbedaan antara planet ini dan planet mereka secara lebih mendalam. Lagi pula, sebagian besar benda dibangun setelah migrasi antar bintang. Ketika Heaven Luo dibangun, itu didasarkan pada pengalaman Heaven Duo. Waktu berlalu saat kamu bersenang-senang, kami akan pulang dalam waktu 1 hari. Apakah kamu menikmati perjalanan ini, nak? Nan Cheng bertanya pada Lan Xuanyu. Itu menyenangkan. Terima kasih untuk ini, Bu, jawab Lan Xuanyu dengan senyum cerah. Dia sangat menikmati perjalanan itu, tetapi yang terpenting, dia menyukai semua mainan baru di dalam kopernya. Favoritnya adalah perlengkapan garasi seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi emas. Lan Xiao mengatakan kepadanya bahwa itu bukan hanya baju besi biasa, tetapi baju perang pertempuran yang disebut Jin Long Yue Yu yang hanya bisa diperoleh oleh ahli arwah yang luar biasa. Kit garasi ini bahkan lebih bermakna karena merupakan model dari salah satu ahli arwah terkuat dalam sejarah umat manusia, Kaisar Naga Douruo. Bu, apakah menurutmu aku akan memiliki battle armor di masa depan? Armor pertempuran macam apa yang akan saya miliki? Lan Xuanyu bertanya dengan sangat mendesak. Sejak dia mendapatkan peralatan garasi ini, minatnya pada masalah ini meroket. Tentu saja, selama kamu bekerja keras, kamu akan dapat mencapai hal-hal hebat. Lan Xiao memberitahunya dengan senyum yang menyemangati. Ayah, Ibu, kalian berdua adalah Spirit Masters, kenapa kalian bukan Battle Armor Masters? Lan Xuanyu bertanya. Nan Cheng menjawab senyum pahit. Tidak mudah menjadi Battle Armor Master. Itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hanya Battle Spirit Masters yang bisa mendaftar dan kriterianya sangat ketat. Kamu harus sangat kuat dan luar biasa untuk menjadi Battle Armor Master. Lan Xuanyu lalu bertanya, kalau begitu, apa yang dianggap paling luar biasa? Nan Cheng mencubit pipi kerupnya. Kenapa? Bukankah kamu makhluk kecil yang ingin tahu? Jika Anda ingin memiliki kesempatan untuk menjadi Battle Armor Master, Anda harus lulus dari Akademi Dasar terlebih dahulu dan masuk ke Akademi Perantara Surga Luo. Kalau begitu aku pasti akan menjadi Battle Armor Master. Lan Xuan berkata dengan percaya diri dengan dadanya yang membusung. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin menjadi pilot kapal perang? Berubah pikiran begitu cepat, ya. Lan Xiao menggodanya. Lan Xuanyu tersipu. Aku bisa melakukan keduanya. Lan Xiao dan Nan Cheng menertawakan kelucuan putra mereka. Baiklah,
mari kita lanjutkan aktivitas terakhir kita, berbelanja. Untuk mencegah pengeluaran berlebihan, Nancheng dan Lan Xiao setuju untuk menyimpan bagian belanja dari perjalanan sampai hari terakhir. Pemerintah mengatur harga di mana-mana sehingga harga barang di antara semua planet tidak terlalu bervariasi. Mereka dapat berbelanja sesuka hati dan tidak khawatir akan ditagih berlebihan. Ketika mereka sampai di Heaven Dou Shopping Mall, yang tidak diragukan lagi merupakan mall terbesar yang pernah mereka kunjungi, Nancheng menyesali keputusan mereka untuk meninggalkan belanja mereka sampai hari terakhir. Dia bisa tersesat di mall ini selama berhari-hari. Sebagai seorang wanita, dia mendapatkan lebih banyak kesenangan dalam tindakan melihat-lihat dan proses berbelanja daripada barang-barang materi yang akan dia beli. Setelah memilih beberapa barang untuk dirinya sendiri, dia kemudian mulai membeli barang untuk anak laki-lakinya, pakaian baru untuk Lan Xuanyu dan sepasang sepatu untuk Lan Xiao. Hubi, apa pendapatmu tentang jimat ini? Saya mendengar bahwa ini adalah karya ahli pengendalian pikiran yang hebat, King Guanghan, ini dapat membantu Anda tetap penuh perhatian setiap saat. Anda dapat membawanya saat Anda pergi dan itu akan membantu pekerjaan Anda. Ini sedikit mahal tapi saya pikir itu sepadan, kata Nancheng kepada Lan Xiao saat dia melihat liontin yang diukir dari kristal biru. Lan Xiao menatapnya dengan heran. Kau tidak keberatan aku pergi? Nancheng memberinya mata samping. Meskipun aku tidak tega membiarkanmu pergi, kamu harus melakukannya. Anda sangat mampu namun karir Anda hampir terhenti. Meskipun Anda tidak mengatakannya, saya dapat merasakan betapa tidak senangnya Anda dengan pekerjaan Anda. Anda membutuhkan panggung yang lebih besar. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda adalah kembali kepada kami dengan selamat. Lan Xiao tergerak. Bagaimana kalau aku hanya... Nancheng menutup mulutnya. Berhenti. Saya tahu bahwa Anda ingin pergi. Ini hanya 6 bulan, kami akan baik-baik saja. Xuanyu dan aku akan menunggumu di rumah. Lan Xiao menarik napas dalam-dalam dan memberi istrinya anggukan penuh tekad. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia tidak akan mengecewakan keluarganya. Nancheng kemudian tersenyum dan berkata, membeli jimat itu akan membantu menenangkan pikiranku. Sekarang, Xuanyu, tunggu Momi di sini, aku akan, Xuanyu. Tunggu, di mana Xuanyu? Chapter 32, Meeting Nana Again. Nancheng hendak membayar tagihan dan menundukkan kepalanya sekilas, tetapi Lan Xuanyu telah menghilang dari sisi mereka. Lan Xiao tertawa, tidak apa-apa, dia tidak bisa lari sejauh itu. Tangani tagihannya, saya akan mencarinya. Hypermarket canggih dipasang dengan sistem pemantauan yang sempurna, sehingga tidak mungkin ada keluarga yang kehilangan anak. Lan Xiao percaya bahwa Lan Xuanyu sedang nakal dan hanya lari ke suatu tempat. Memang, Lan Xuanyu hanya ingin bersenang-senang. Saat ini, dia berdiri di dalam toko peralatan garasi dan menatap peralatan dengan wajah penuh keinginan. Peralatan garasi emas Kaisar Naga Douluo telah membuka minatnya pada cetakan yang mendetail. Tapi ibu sebelumnya mengatakan bahwa kita hanya dapat memiliki satu. Semua ini agak mahal. Matanya tertuju pada kit perak lain dengan sepasang sayap raksasa yang melebar dari punggungnya. Kepalanya yang penuh dengan rambut perak berkibar di udara dan memegang tombak putih keperakan bersama dengan mata ungu dan wajah kartunnya. Anak kecil, apakah kamu suka ini? Penjual itu telah memperhatikannya sebelumnya. Melihat betapa tampannya dia dan tidak terlalu banyak orang, dia datang untuk menghiburnya. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Bibi, bisakah Kaisar Naga Perak Douluo ini lebih murah? Ketika dia membeli Kaisar Naga Douluo sebelumnya, dia melihat Kaisar Naga Perak Douluo juga tetapi karena dibatasi untuk hanya memilih satu, dia memilih Kaisar Naga Douluo. Saat itu, Nancheng menyebutkan bahwa keduanya adalah pasangan, Kaisar Naga Perak Douluo adalah istri Kaisar Naga Douluo. Penjual itu tertawa, saya tidak dapat membantu Anda dengan itu. Ini adalah edisi terbatas ke-30, armor itu dibuat menggunakan logam yang tidak biasa dan kami tidak memiliki kekuatan untuk memotong harganya. Oh, Lan Xuanyu cemberut. Terima kasih, Bibi. Saya akan kembali ke sini di masa depan untuk membelinya. Melihat ekspresinya yang menggemaskan, penjual itu terkikik. Tapi Anda harus cepat, hanya ada sedikit dari edisi terbatas ini yang tersisa. Kami hanya punya satu di sini. Lan Xuanyu menjadi cemas, dia sangat menyukai perlengkapan itu. Aku akan mengambilnya. Tepat pada saat ini, suara yang terdengar manis muncul. Penjual segera berdiri dan setelah melihat pelanggan, matanya berbinar. Wah,
dari mana kamu membeli kostummu? Itu terlihat sangat mirip dengan Kaisar Naga Perak Douluo. Setelah mendengar bahwa seseorang tertarik pada satu-satunya set yang tersisa di toko, Lan Xuanyu langsung panik dan berbalik. Tapi ketika dia melihat saingannya, dia tertegun. Dia memiliki rambut perak, mata ungu, dan topeng hitam yang sama. Bibi, ini kamu. Nana menatapnya dengan matanya yang lembut sebelum dia berlutut dan mengangkat tangannya. Setelah sedikit ragu, dia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya saat dia membelai pipinya yang menggemaskan. Itu benar, apakah Anda suka kit ini? Bibi akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Tidak. Momi berkata bahwa saya tidak dapat menerima hadiah dari siapapun, jawab Lan Xuanyu segera. Nana lalu tersenyum. Aku menyentuh pipimu sekarang, kan? Kami dapat memperlakukan ini sebagai pembayaran. Lan Xuanyu terkejut. Dia jelas tidak dapat memahami transaksi tersebut. Penjual telah menurunkan perlengkapan armor Kaisar Naga Perak Douluo dan sedang membungkusnya. Melihat alisnya yang berkerut, Nana tidak bisa menahan diri untuk menenangkannya dengan membelai gelabelanya. Tidak baik cemberut, kamu terlihat terbaik saat kamu bahagia. Bibi, bisakah aku benar-benar mendapatkannya? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga. Nana terkikik. Tentu saja Anda bisa. Bibi akan membawamu untuk menemukan ayah dan ibumu dan meyakinkan mereka, oke. Benar-benar, mata besar Lan Xuanyu langsung menyala. Nana tidak mengerti mengapa, tetapi setelah melihat ekspresi bersemangatnya, semburan emosi telah muncul dari hatinya dan dia terdorong untuk membeli seluruh dunia untuknya. Tentu saja, ekspresi Nana di balik topeng itu sangat lembut. Lan Xuanyu tiba-tiba menarik tangannya dan meletakkannya di wajahnya. Bibi, aku akan membiarkanmu menyentuh wajahku beberapa kali lagi. Haha, dasar monster kecil nakal, untuk mengetahui cara menjual daya tarikmu di usia yang begitu muda, kamu benar-benar menggemaskan. Penjual itu berseru dan terkikik. Nana tiba-tiba menoleh dan pupil ungunya menjadi dingin. Dia menatap pemilik toko dan bertanya, apa yang kamu katakan? Penjual yang cerdik itu berkeringat dingin. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tertutup balok es dan telah berubah menjadi patung es. Tanpa sadar, dia mulai gemetar. Lan Xuanyu juga terkejut. Dia menarik tangan Nana. Bibi, ada apa? Nana terkejut sesaat dan ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia berbicara kepada penjual dengan acuh tak acuh. Tolong, jangan berbicara tentang kata-kata yang tidak perlu seperti itu. Detak jantung yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Penjual itu menurut dengan panik, dia menundukkan kepalanya dan fokus membungkus peralatan itu. Xuanyu, kenapa kamu di sini? Anda membuat ayah berlarian untuk mencari Anda. Itu kamu. Lan Xiao akhirnya datang. Setelah berputar beberapa putaran, dia melihat toko peralatan garasi dan seperti yang diharapkan, putranya ada di dalam. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Nana juga. Penampilan unik Nana mudah dikenali. Secara alami, tidak sulit baginya untuk mengingatnya. Halo, Nana menganggukkan kepalanya dengan sopan ke arahnya. Lan Xuanyu melihat Lan Xiao dan dia segera menundukkan kepalanya seolah mengakui kesalahannya. Ayah, Bibi ingin memberiku perlengkapan itu, bolehkah aku menerimanya? Lan Xiao menatap Nana dengan heran. Nana kemudian berkata, anakmu dan aku sudah ditakdirkan. Melihat dia menyukainya, saya membelinya untuknya. Saya harap Anda dapat mengizinkannya untuk menerimanya. Lan Xiao segera menjawab, itu tidak benar. Untuk datang bersama secara kebetulan, bagaimana kami bisa menerima kebaikanmu? Bagaimana dengan ini, saya akan membayarnya dan berterima kasih atas perhatian Anda yang baik. Hidup ayah. Lan Xuanyu melompat kegirangan dengan penuh semangat. Nana hendak mengatakan sesuatu, tetapi melihat kegembiraan Lan Xuanyu, dia menahannya. Hidup Bibi juga. Seolah merasakan sesuatu, Lan Xuanyu tersenyum dan menarik lengan baju Nana. Lan Xiao membayar perlengkapan itu, dia menerima perlengkapan armor perang Kaisar Naga Perak Douluo dan membelai kepala putranya. Ketika kita kembali, katakan bahwa ayah membelinya untukmu, jika tidak, kamu akan dimarahi oleh ibu. Ayah adalah yang terbaik. Lan Xiao terlihat tidak berdaya. Nyatanya, dia dan Nan Cheng tidak pernah bisa menahan permintaan putranya. Tapi Xuanyu kecil sangat sensitif sejak dia masih muda dan jarang meminta sesuatu dari mereka. Sampai jumpa, Bibi. Lan Xuanyu melambai ke arah Nana dengan enggan dan mengikuti Lan Xiao. Nana berdiri di tempat sambil melihat punggung ayah dan anak itu,
dengan tangannya masih bisa merasakan kelembutan dan kelembutan tangan Lan Xuanyu. Perasaannya yang tak terlukiskan tinggal di tenggorokannya untuk waktu yang sangat lama. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu saja tidak. Bahkan, dia merasakannya pada hari keluarga Lan Xuanyu tiba di kota surga Dou dan dia terutama bisa merasakan lokasi Lan Xuanyu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tanpa sadar tiba di sini, hanya untuk muncul di hadapan Lan Xuanyu sekali lagi. Aku tidak ingin meninggalkannya, itulah satu-satunya pikiran di benaknya. Tanpa sadar, dia melangkah keluar dan mengikuti mereka dari kejauhan sampai dia melihat Nancheng. Lan Xuanyu berdiri di antara Nancheng dan Lan Xuanyu saat keluarga beranggotakan 3 orang itu terus berjalan-jalan di hypermarket. Melihat kit di tangan Lan Xiao, Nancheng memberikan beberapa komentar dan bahkan menusuk dahi Lan Xuanyu. Tanpa sadar, Nana secara tidak sadar mengepalkan tinjunya karena menyaksikan tindakan itu. Tapi rasionalitasnya membuatnya tenang karena dia melihat Lan Xuanyu memeluk paha Nancheng saat dia berusaha bersikap manis di depan ibunya. Dia benar-benar menggemaskan. Terlebih lagi, emosi lain muncul di hatinya, mungkinkah iri hati. Dia berjuang untuk mengambil napas dalam-dalam dan seolah-olah dia akhirnya memutuskan sesuatu, dia dengan cepat melangkah maju. "Tolong tunggu," serunya saat dia tiba di belakang keluarga Lan Xiao. Chapter 33, I Can Be His Teacher. Lan Xuanyu tersenyum lebar ketika dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah dia. "Bibi berambut perak, ini kamu lagi." Lan Xiao dan Nancheng terkejut, Lan Xiao sudah memberitahu Nancheng tentang bertemu dengannya sebelumnya. Nancheng kemudian bertanya, "Bisakah kami membantu Anda, Nona?" Nana ragu sejenak dan menjawab, "Namaku Nana dan kami benar-benar ditakdirkan untuk bisa bertemu lagi. Saya sangat suka Xuanyu, bisakah saya mengenal Anda semua? Bisakah saya mengunjunginya lain kali?" Lan Xiao dan istrinya saling memandang dan Nancheng berkata, "Nona Nana, sebenarnya kami bukan dari Heaven Dou Planet, kami tinggal di Heaven Luo Planet dan kami di sini untuk berlibur. Jadi, aku bisa mengikuti kalian ke Heaven Luo Planet." Nana berseru. Lan Xiao dan Nancheng tertegun. Jika orang di depan mereka adalah orang biasa, mereka akan curiga apakah dia memiliki niat buruk, tetapi mereka telah melihat penampilan Nana hari itu dan tidak ada gadis yang bisa dibandingkan dengannya, setidaknya tidak ada orang yang mereka kenal. Kecantikan yang menakjubkan seperti dia benar-benar menyukai Lan Xuanyu sejauh ini, mereka harus menyerahkannya padanya. "Maaf, aku sangat kasar." Nana menyisir rambut perak panjangnya dan tersenyum pahit. "Saya tidak yakin mengapa, tetapi saya merasakan hubungan khusus dengannya saat pertama kali melihatnya." Lan Xiao tidak benar-benar tahu harus berkata apa karena ini terlalu mendadak. "Nona Nana, kamu mungkin perlu sedikit tenang." Nana melirik Lan Xuanyu dan berkata, "Aku benar-benar bisa menjadi gurunya." Malam itu, dia tidak hanya melihatnya dalam pikirannya, dia bahkan merasakan roh berfluktuasi dalam keluarga 3 orang ini. "Dia adalah seorang spirit master, jadi saya harus bisa mengajarinya," tambahnya. "Dan semangatmu adalah?" Nancheng bertanya dengan bingung. Nana memandang Lan Xuanyu dan sedikit cahaya melintas di mata ungunya. Dia kemudian berkata pada saat berikutnya, "Saya tahu seni bela diri gaya kuno dan roh saya adalah tipe kontrol elemen air." Kebetulan seperti itu. Lan Xiao menatapnya dengan tak percaya. Semua ini tampaknya terlalu kebetulan. Pertama kali akan dianggap sebagai satu tetapi bertemu pada waktu yang sama dan memiliki jenis semangat yang sama benar-benar terlalu berlebihan. Juga, dia menyukai Xuanyu dan ingin menjadi tutor rumahnya, tetapi bagaimana dia tahu bahwa mereka membutuhkannya. Lan Xiao selalu menjadi orang yang cerdas, dia secara alami dapat menyatukan semua insiden ini dan itu sama sekali tidak terlihat seperti kebetulan. Oleh karena itu, dia segera mengangkat kewaspadaannya saat melihat Nana. "Maaf, tapi bisakah kami bertanya apa pekerjaanmu?" Lan Xiao bertanya dengan serius. Saya seorang guru, saya mengajar seni bela diri kuno di Heaven Dou Institute of Science and Technology, jawab Nana. Dia sudah jadi guru. Lan Xiao terkejut. Pada saat ini, Nana telah melepas perangkat komunikasi bimbingan jiwa dari pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Setiap orang memiliki perangkat komunikasi bimbingan jiwa mereka sendiri di federasi. Itu terkait dengan tanda-tanda vital mereka dan tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan informasi pribadi orang lain. Menyerahkan perangkat komunikasi bimbingan jiwa miliknya kepadanya menunjukkan betapa tulus dan percayanya dia.
Tindakan semacam ini jarang terjadi sekarang karena federasi sangat mementingkan privasi seseorang. Dalam keadaan normal, Lan Xiao tidak akan mengambil perangkat komunikasi bimbingan jiwa pihak lain untuk membongkar beberapa informasi pribadi, tetapi untuk putranya, dia mengambilnya dan menggunakan perangkat komunikasi bimbingan jiwa miliknya sendiri untuk membuat koneksi secara nirkabel. Perangkat komunikasi bimbingan jiwa Nana diaktifkan dan dia melihat semua informasi tentang wanita ini. Nama, Nana, usia, 25 tahun, guru seni bela diri kuno di Federation Institute of Sciences Heaven Dao Brand, peringkat pekerjaan tingkat 3. Pengenalannya sangat sederhana dan tidak ada informasi yang rumit atau sejarah apapun di dalamnya. Menurut apa yang diketahui Lan Xiao, ini harus diatur oleh Nana sendiri sambil memblokir segala sesuatu yang normal bagi siapapun. Setiap catatan dalam perangkat komunikasi bimbingan jiwa harus akurat dan dapat diandalkan karena ini adalah masalah serius bagi federasi. Sangat sulit untuk mengubah informasi di perangkat komunikasi dan bahkan jika seorang jenius bisa melakukan itu akan menjadi kejahatan yang akan mendapat hukuman serius. Kamu bisa mengambilnya kembali. Lan Xiao mengembalikan perangkat itu kepada Nana dan dengan suara tegas, dia berkata, Nona Nana, kami menghargai cinta dan validasi suanyu Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa keluarga kami telah menghabiskan sebagian besar tabungan kami hanya dengan datang ke Heaven Dao Planet untuk liburan. Sebagai seorang guru dari Institut Sains dan Teknologi, biaya Anda pasti cukup tinggi dan saya khawatir kami tidak akan mampu membayarnya. Selain itu, jika Anda datang ke Heaven Luo Planet bersama kami, Anda akan melepaskan pekerjaan Anda di sini. Aku tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini. Dia sangat jujur. Keluarganya memang tidak mampu memiliki tutor rumah dari Heaven Dao Planet. Mereka sudah tidak mampu menanggung biaya kuliah dan biaya perjalanan, belum lagi kompensasi yang setara dengan yang dia dapatkan dari Academy of Sciences. Saya tidak perlu Anda membayar, saya tidak ingin uang, saya sangat menyukai anak ini dan saya ingin mengajarinya. Saya akan menanggung semua biaya yang saya perlukan jadi jangan khawatir. Nana menjawab tanpa ragu. Bahkan Nan Cheng merasa ada yang tidak beres, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia kemudian mengerutkan alisnya dan mengikuti, tapi Nona Nana. Nana sepertinya mengerti sesuatu, dia menurunkan matanya dan menatap Lan Xuanyu yang sedang menatapnya dengan mata besarnya. Maaf, saya mungkin telah melewati batas tetapi saya benar-benar tidak memiliki niat buruk. Juga, saya dapat membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengajarinya dan tidak memiliki niat untuk menipu kalian. Saat dia berbicara, dia berjalan ke pagar di sisi koridor. Setiap koridor di sini ditangguhkan di udara karena berbagai tingkat di mal saling tumpang tindih untuk membentuk pola yang unik. Pagar terbuat dari kaca metalisasi dan tingginya sekitar 1,9 meter yang lebih tinggi dari kebanyakan orang dewasa untuk menghindari bahaya orang terjatuh. Nana berjalan ke sisi pagar dan melihat keluar penutup pelindung. Lan Xiao dan keluarganya juga mengikutinya sambil memikirkan apa yang ingin dia buktikan. Lan Xuanyu mengikuti garis pandang Nana dan melihat keluar. Itu kosong, mal memiliki ruang kosong yang sangat besar di tengahnya yang tingginya lebih dari 100 meter dan dari tempat mereka berdiri, tampaknya mereka juga sedang melihat penurunan 100 meter. Di lantai pertama toko ada kolam air mancur besar yang membentang sekitar 50 meter dengan diameter dan setiap setengah jam, semburan air akan menyembur keluar darinya. Itu adalah salah satu lanskap paling penting di mal dan awalnya, Lan Xuanyu cukup bersemangat melihat air mancur besar. Saat ini, tidak ada air yang menyembur keluar dari air mancur dan permukaan airnya sehalus cermin. Melihat air mancur itu, Nana bergumam pada dirinya sendiri, aku seharusnya bisa melakukan sesuatu. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya dan menekan tutup pelindung kaca di depannya. Pada saat itu, keluarga Lan Xiao secara naluriah berpaling untuk melihatnya. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang dia lakukan dan mereka ingin tahu mengapa mereka tidak bisa merasakan kekuatan roh Nana berfluktuasi. Lan Xiao dan Nan Cheng tidak bisa merasakannya sama sekali dan pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan datang dari lengan kirinya. Dia secara naluriah mengambil 2 langkah ke arah Nana dan dia tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat untuk mendekatinya. Nan Cheng mengira putranya hanya ingin tahu, jadi dia segera menariknya kembali dan tidak membiarkannya mendekat. Dan pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan pada air di air mancur. Chapter 34, The Nine Dragons.
Riak muncul di permukaan air yang tenang dan berputar dengan cepat dari dalam keluar, menghasilkan pusaran di dalam kolam raksasa dalam hitungan detik. Orang-orang yang berjalan ke mal memperhatikan perubahan itu dan berseru kaget saat mereka berhenti untuk menonton. Pada saat berikutnya, pusaran yang berputar itu perlahan bergerak ke atas hingga terpisah dari kolam. Tornado air, Nan Cheng berseru. Dia adalah pengontrol elemen es dan secara alami cukup akrab dengan elemen air juga. Mampu membentuk tornado air dari jarak 100 meter bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Spirit Emperor peringkat 6 biasa. Ini berarti bahwa gadis muda di sebelahnya ini pasti berada di atas pangkat Kaisar Roh. Terlebih lagi, tornado air itu terus naik dan dalam sepersekian detik, titik tertingginya mencapai level yang dekat dengan tempat mereka berdiri. Cahaya perak melintas di mata Nana dan pusat tornado air terus memercik saat naga air perlahan muncul dan benar-benar melonjak ke atas sambil menangis. Saat mereka berdiri cukup dekat, Lan Xiao dan keluarganya bisa melihat semuanya dengan jelas. Naga air itu tidak hanya terlihat seperti naga, tapi juga terlihat sangat hidup. Ia memiliki kumis, cakar, dan sisik. Panjangnya lebih dari 10 meter, matanya berkilau saat berputar-putar dan menyebabkan sedikit kekacauan di bawah. Tapi semua ini hanyalah permulaan. Sementara semua orang terkejut, pusaran air menyusut sedikit dan naga air lainnya muncul, diikuti oleh yang ketiga, lalu yang keempat. Semua air di air mancur habis ketika naga air ke-9 terbentuk dan terbang di sekitar pusat mal, hanya menyisakan tetesan air raksasa berdiameter 5 meter yang tergantung di tengah-tengah binatang buas itu. Ke-9 naga air mengelilingi tetesan air biru raksasa yang melayang ini. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, ada orang-orang keluar melihat melalui pagar di setiap lantai dan staf di toko mereka berlari keluar untuk melihatnya juga. Pelanggan terengah-engah karena mereka merekamnya menggunakan perangkat komunikasi bimbingan jiwa mereka. Ini sangat spektakuler. Mereka mengira itu adalah kejutan yang direncanakan oleh Mal. Dan pada saat ini, Lan Xiao dan Nan Cheng sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Nana? Jika itu benar-benar dilakukan olehnya, lalu tingkat kendali apa yang dia miliki atas elemen air, ya? Nana berbalik dan menatap Lan Xiao dan Nan Cheng. Apakah ini cukup baik? Nan Cheng bertanya dengan nada investigasi. Apakah kamu seorang Dou Luo bergelar? Nana tercengang. Berjudul Dou Luo. Saya kira demikian. Dia tidak yakin pada dirinya sendiri dan dia baru mulai mempelajari hal-hal tentang dunia ini baru-baru ini. Dia secara kasar tahu apa itu judul Dou Luo dan secara tidak sadar, dia berpikir bahwa dia bukan salah satunya, tetapi entah bagaimana dia merasakan hubungan dengan gelar ini. Dari tatapan tulus Nan Cheng, dia merasa bahwa dia harus mengakuinya dan ini akan memungkinkan pihak lain untuk menerimanya. Berjudul Dou Luo, Nan Cheng sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia sudah menjadi Kaisar Roh peringkat 6 tetapi dia belum pernah bertemu dengan Dou Luo berjudul dan bahkan dengan kemajuan teknologi bimbingan jiwa, Dou Luo berjudul masih merupakan orang yang paling terhormat di Federasi. Nana menunjuk dengan tangan kanannya dan tetesan air mulai turun. Ke-9 naga air mengejarnya dan ketika akhirnya mendarat di air, ia tidak membuat percikan apalagi suara saat permukaan air kembali tenang seperti biasanya. Jika bukan karena menyaksikan pemandangan sebelumnya, tidak ada yang akan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Kultivasi Lan Xiao belum setingkat Nan Cheng jadi dia tidak bisa menilai tingkat kultivasi mana yang bisa mencapai ini, tetapi kata-kata, judul Dou Luo, meninggalkan dampak yang besar padanya. Nana kemudian berkata, kamu harus memiliki catatan nomorku sehingga kamu dapat menghubungiku. Kapan kalian semua kembali ke Heaven Luo Planet? Besok, jawab Nan Cheng secara naluriah. Nana mengangguk dan berjongkok, dia mengusap kepala Lan Xuanyu dengan lembut dan berkata, sampai jumpa besok. Lan Xiao dan Nan Cheng masih merasa seperti berada dalam mimpi ketika sosok Nana yang mundur benar-benar tidak terlihat. Berjudul Dou Luo, jika pihak lain benar-benar seorang judul Dou Luo, maka tidak ada yang perlu dicurigai. Mengesampingkan yang lainnya, hanya dukungan yang diberikan oleh Federasi sudah cukup untuk menempatkan mereka pada level di atas yang lain dan mereka memiliki remunerasi yang besar. Tidak heran dia tidak perhitungan dengan uang. Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Lan Xuanyu? Lan Xiao mengerutkan alisnya dan bertanya pada Nan Cheng. Mungkin dia tahu tentang sesuatu. Nan Cheng menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu dipikirkan. Semua detektor bahkan tidak dapat menemukan apapun, bahkan sebagai Dou Luo berjudul,
bagaimana dia bisa tahu hanya dengan melihatnya? Ayah, Ibu, apa yang kalian bicarakan? Bibi Nana ingin menjadi guruku. Lan Xuanyu menatap mereka dengan mata besarnya. Nan Cheng lalu berkata, apakah kamu menyukai Bibi Nana? Ya, saya lakukan. Lan Xuanyu terus mengangguk dan senang saat dia melihat peralatan garasi Kaisar Naga Perak Douluo di tangan ayahnya. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Jika saya tidak salah ingat, tidak ada kursi yang tersisa untuk perjalanan pulang kami, jadi saya tidak yakin bagaimana dia akan ikut. Saya memang memiliki nomornya tetapi dia tidak memiliki nomor kami dan jika dia dapat menemukan kami, saya khawatir kami tidak akan dapat menolaknya. Lan Xiao tersenyum pahit. Bukan tugas yang mudah mencoba menolak judul Douluo yang memilihmu, terutama ketika pihak lain tidak punya niat buruk sama sekali. Bahkan di permukaan, Nana sangat menyukai Lan Xuanyu sehingga dia bahkan tidak keberatan mengungkapkan kemampuannya di depan orang lain. Minat mereka untuk berbelanja menurun drastis. Mereka hanya berjalan-jalan, mendengarkan seruan para pelanggan yang melihat kesembilan naga itu dan segera kembali ke hotel. Pesawat ruang angkasa tidak menunggu siapapun keesokan paginya, mereka mengemasi barang bawaan mereka dan kembali ke Heaven Dome Space Center sekali lagi untuk mengambil pesawat ruang angkasa dan pergi. Apakah Bibi Nana akan ikut? Lan Xuanyu melihat sekeliling di ruang tunggu tetapi dia tidak melihat Nana. Ayah juga tidak yakin, mungkin kita benar-benar harus bergantung pada takdir. Inilah yang dikatakan Lan Xiao, tetapi dia tidak benar-benar ingin melihat sosoknya yang menakjubkan untuk membuktikan fakta itu. Nan Cheng tidak terlalu keberatan. Jika Douluo berjudul benar-benar mengajari putranya, itu jelas bukan hal yang buruk. Sehubungan dengan kecemburuan, sejujurnya, sejak dia melihat penampilan Nana, dia tidak memiliki perasaan seperti ini sama sekali. Pertama, karena Lan Xiao akan segera pergi setelah kembali ke rumah dan kedua, dia percaya bahwa dengan penampilan Nana, dia tidak akan tertarik pada suaminya. Ketika putranya besar nanti, dia seharusnya memiliki sedikit kesempatan untuk menemukan pacar yang begitu cantik. Mereka tidak melihat Nana bahkan setelah mereka menaiki pesawat ruang angkasa 7703 yang sama yang mereka ambil untuk perjalanan pulang pergi ke planet Heaven Dome. Lan Xuanyu sedikit kesal dan masih cemberut saat pesawat luar angkasa menyala dan lepas landas. Dia meminta Lan Xiao untuk menghubungi Nana tetapi Lan Xiao menolaknya dan hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bertemu jika mereka ditakdirkan tetapi sepertinya takdir belum tiba. Chapter 35, Missing. Lembaga Riset Ilmiah Heaven Dome Planet. Nana, kamu sudah bangun. Yun Yan menekan perangkat komunikasi kamar di luar kamar Nana dan bertanya dengan iseng sambil bersandar di pintu. Meski Nana sudah dianggap bebas, ia tetap harus memantau kondisinya dan melaporkannya ke atasan karena kondisinya yang istimewa. Nana kadang-kadang menunjukkan keterampilan seni bela diri kuno sehingga dia mendapat peran sebagai guru di Institut Sains dan Teknologi. Dia mencoba memintanya untuk menjadi seorang guru tetapi dia tidak pernah menyetujuinya karena yang dia inginkan hanyalah tinggal di kamarnya sehingga dia bisa melamun. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Nana menolak untuk bergabung dengannya untuk melakukan hidroterapi dan dia berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat tubuhnya. Dia memiliki pola pikir tradisional. Bahkan setelah menderita kehilangan ingatan, dia tidak melupakannya. Atau haruskah kita pergi berbelanja? Itu sangat membosankan. Mengapa saya tidak membawanya ke Academy of Sciences yang berafiliasi untuk melihatnya? Dia mungkin tertarik untuk menjadi seorang guru. Jika dia benar-benar ingin menjadi guru, saya tidak harus terus menemaninya dan dia bisa lebih bebas. Kenapa dia tidak membuka pintu? Nana akan selalu membuka pintu hanya dalam 5 detik setiap kali dia memanggilnya di masa lalu, tetapi kali ini, lebih dari 10 detik telah berlalu. Nana, ini aku, Yun Yan. Buka pintunya. Yun Yan tertawa santai tapi tetap saja, tidak ada yang membukakan pintu. Setelah menunggu hampir 1 menit, Yun Yan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu kunci cadangan pintu yang dia miliki yang merupakan otoritasnya sebagai wali dan membuka pintu untuk menyambut dirinya sendiri. Kamarnya bersih dan rapi, tempat tidurnya juga dirapikan tapi tidak ada jejak Nana sama sekali. Nana, setelah memanggilnya 2 kali dan mencari di seluruh kamarnya, wajah Yun Yan berubah mengerikan. Nana tidak pernah keluar sendirian. Dia dengan cepat memutar perangkat komunikasi bimbingan jiwa Nana, tetapi dia hanya menemui nada sibuk di ujungnya.
Perangkat komunikasi Soul Guidance memiliki pelacak lokasi, tetapi jika dimatikan secara paksa, pelacak lokasi juga akan dimatikan. Bagi orang modern saat ini, hampir tidak mungkin hal ini terjadi karena semua orang sangat bergantung pada perangkat komunikasi mereka. Sekarang sudah jelas bahwa Nana mematikannya dengan paksa. Dia melihat sekeliling kemana-mana dan melihat selembar kertas. Yun Yan, aku akan keluar untuk sementara waktu. Saya menemukan sesuatu yang ingin saya lakukan dan Anda tidak perlu mencari saya. Saya akan kembali ketika saya selesai atau mungkin saya tidak akan pernah kembali, Nana. Itu adalah catatan sederhana, tapi setelah Yun Yan membacanya, keringatnya mulai menetes. Sebagai walinya, orang yang dia rawat telah hilang dan dia bahkan mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan kembali. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada atasan? Yun Yan tidak berani menunda dirinya lebih jauh dan dia dengan cepat menelepon. Pesawat ruang angkasa berhasil terbang keluar dari atmosfer dan melakukan penerbangan yang panjang dan mulus sekali lagi. Mereka butuh 7 hari untuk mencapainya, jadi tentu saja mereka butuh 7 hari untuk pulang ke rumah juga. Dalam perjalanan pulang, Nan Cheng dan Lan Xiao mengantuk. Perjalanan pulang dari liburan selalu melelahkan dengan sedikit keengganan di samping. Lan Xiao berharap mereka tidak akan melihat Nana lagi, dia jelas berpikir itu bagus dan hanya menganggapnya sebagai kebetulan. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah agar keluarganya aman, bukan agar putranya menjadi luar biasa. Dia ingin membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Lan Xuanyu juga menjadi tenang dan dia tampak sedikit bingung saat dia melihat keluar angkasa melalui jendela. Itu benar-benar indah, jenis diam yang indah. Cahaya bintang-bintang adalah satu-satunya dekorasi dan ruangnya yang tak terbatas dan luas memberinya rasa kebebasan. Tutup pelindungnya diaktifkan dan cara terbaik untuk menghabiskan waktu selama 7 hari ini adalah tetap bermeditasi. Sejak hari rumput perak biru berpola peraknya bermutasi sedikit karena penindasan Ye Feng, Lan Xuanyu menyadari bahwa keterampilan surga misteriusnya juga telah meningkat. Ini secara alami karena kekuatan-kekuatan spiritualnya meningkat sehingga kendali atas kekuatan rohnya sekarang juga lebih kuat. Itu lebih cepat sekarang dan dia merasa seperti akan menerobos dan mencapai level ke-12 dari kekuatan rohnya. Sudah 6 bulan sejak dia naik peringkat sehingga tidak dianggap terlalu cepat. Xuanyu, tepat pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di kepalanya. Lan Xuanyu duduk, dia melihat sekeliling hampir secara naluriah dan bergumam, "Bibi Nana, apakah itu kamu?" Suara ini terlalu familiar dan dia bisa langsung mengenalinya. "Duduklah dengan benar, jangan bergerak." "Ya, ini aku." Suara Nana terngiang di kepalanya lagi. Karena penutup pelindung, suara Lan Xuanyu tidak dapat didengar dari luar. Lan Xuanyu dengan bersemangat berkata, "Bibi Nana, kamu juga naik pesawat ruang angkasa. Saya pikir Anda tidak datang." Saya sedikit kecewa. Nana tersenyum, "Kenapa aku tidak datang? Bibi pasti akan menepati janjinya." "Itu hebat. Bibi, apakah kamu benar-benar akan menjadi guruku lain kali?" Lan Xuanyu bertanya, "Apakah kamu menginginkan itu?" Nana bertanya sebagai tanggapan, "Saya bersedia. Lalu bisakah aku memanggilmu guru Nana lain kali?" Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat. Jawab Nana. "Guru Nana, kamu di mana?" Lan Xuanyu bertanya karena penasaran. Dia tidak melihatnya tetapi dia bisa mendengar suaranya dan ini cukup membingungkan untuk anak berusia 7 tahun. "Aku belum setingkat denganmu jadi kamu tidak bisa melihatku tapi tidak apa-apa. Aku bisa berkomunikasi denganmu melalui kekuatan spiritualku. Kita masih bisa bicara, kan?" kata Nana. Lan Xuanyu berkata, "Begitu. Ayah berkata bahwa kami tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli tiket kursi lain. Bibi Nana, bisakah kamu berbaring di sana?" Nana berhenti. "Ya, Xuanyu juga bisa duduk di kursi yang lebih baik di masa depan." Lan Xuanyu bertanya, "Guru Nana, bisakah aku pergi mencarimu?" Nana mengambil jeda lagi dan berkata, "Sayangnya kamu tidak bisa. Menurut aturan pesawat ruang angkasa, Anda tidak diizinkan naik." Jika Lan Xuanyu benar-benar naik, dia akan menyadari bahwa guru Nana tidak dapat ditemukan di tingkat manapun. "Oh, kita hanya bisa bertemu ketika kita turun dari pesawat ruang angkasa kalau begitu," Lan Xuanyu dengan sedikit nada kecewa. "Sebenarnya, tidak sepenuhnya mustahil bagi kita untuk bertemu. Jika Anda ingin melihat saya, Anda bisa menutup mata dan mencoba bermeditasi. Guru akan datang dan menemuimu, oke?" Suara Nana berangsur-angsur menjadi lebih lembut semakin dia berbicara.
Dia benar-benar tidak ingin mengecewakan anak ini sama sekali, bahkan dia tertangkap basah oleh perasaan lembut yang datang dari lubuk hatinya, emosi itu benar-benar tidak terkendali. Tentu, Lan Xuanyu duduk bersila di kursinya sendiri dan bermeditasi dalam diam. Kekuatan roh keterampilan surga misterius di tubuhnya mengalir secara alami dan kekuatan spiritualnya meningkat, memungkinkannya untuk masuk ke kondisi meditasi dengan sangat cepat. Seorang anak tidak memiliki banyak pikiran yang mengganggu. Setelah memasuki kondisi meditasi, ruang kosong di sekelilingnya kini hanya terasa seperti sepotong kegelapan. Dia merasakan cahaya redup di sekelilingnya serta titik-titik cahaya perak yang mendominasi hal-hal yang bisa dia rasakan. Tepat pada saat ini ketika dia berada di ruang gelap itu, tiba-tiba ada sinar cahaya dan menerangi sekelilingnya. Sesosok kemudian perlahan muncul, rambut perak, dan mata ungunya yang terbuka. Itu hanya wajahnya yang menakjubkan dengan senyum penuh kelembutan. Xuanyu, panggilnya lembut. Lan Xuanyu hanya merasa ada kekuatan yang menahannya dan pada saat berikutnya, bayangan di hadapannya menjadi sangat jelas dan tampak begitu nyata. Dia merasa lebih ringan dan ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia sedang melayang di angkasa tepat di sebelah gurunya yang berambut perak dan bermata ungu. Guru Nana, wow, ini ajaib, di mana ini? Dia melihat sekeliling dengan heran dan dia segera menyadari bahwa dia benar-benar bisa bergerak seolah-olah sedang berjalan di tanah. Chapter 36, Agam. Dalam hati Anda atau Anda dapat mengatakan dalam kesadaran Anda. Ketika kekuatan spiritual Anda menjadi lebih kuat di masa depan, Anda akan mengerti. Kesadaran kita sebenarnya adalah ruang kosong tetapi yang biasa tidak bisa mengendalikannya. Jadi saat ini, Anda hanya dapat mencapai ruang kesadaran Anda sendiri dengan bimbingan saya. Tetapi jangan khawatir, saya yakin Anda akan menjadi lebih kuat untuk melakukannya sendiri lain kali. Nana tersenyum. Lan Xuanyu tidak mengerti. Ruang kesadaran, apakah itu kekuatan spiritual? Nana memikirkannya sejenak dan menjawab, kurasa begitu, aku baru mengerti ini setelah menggunakan kekuatan spiritualku. Itu keren, bisakah saya selalu bertemu guru Nana di sini? Lan Xuanyu bertanya, selama jaraknya tidak terlalu jauh, seharusnya tidak apa-apa. Tapi hanya aku yang bisa datang dan menemukanmu, kata Nana. Baiklah, baiklah, Lan Xuanyu berseru dengan penuh semangat. Nana kemudian berkata, apa yang ingin kamu pelajari saat aku menjadi gurumu lain kali? Lan Xuanyu berhenti sejenak dan berkata, aku tidak tahu tapi ada seorang gadis di sekolah yang terus berusaha menggertakku. Keahlian rohnya berumur 100 tahun tapi aku tidak tahu mengapa itu selalu kehilangan keefektifannya saat digunakan padaku. Guru Nana, apakah kamu tahu cara bertarung? Nana berpikir sejenak dan menjawab, kurasa begitu. Lan Xuanyu kemudian bertanya, tapi apakah bertarung itu buruk? Nana terkekeh, itu tergantung pada mengapa kamu bertarung, jika itu untuk melindungi orang yang seharusnya kau lindungi, maka itu bukanlah hal yang buruk. Misalnya, jika ibumu diganggu, tidakkah kamu akan melindunginya? Dan bagaimana jika saat itu tiba dan Anda tidak bisa? Apa yang akan kamu lakukan? Lan Xuanyu sepertinya mengerti apa yang dia katakan. Jadi tujuan berkultivasi adalah untuk melindungi. Untuk melindungi orang yang kucintai. Ya, kamu bisa mengatakannya dan itu benar. Lindungi dan jaga orang yang Anda cintai. Tatapan Nana menjadi kosong dan linglung seperti mengingat sesuatu. Guru Nana, apakah kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu melambaikan tangannya di depannya. Nana kemudian tersadar. Aku juga tidak tahu. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Xuanyu, apa yang benar-benar ingin kamu pelajari sekarang? Aku harus memikirkan bagaimana cara mengajarimu juga. Lan Xuanyu memiringkan kepalanya dan berkata, Guru Nana, saya tidak benar-benar berani memukul orang, apakah ada cara untuk menghindari dipukuli oleh mereka? Kenapa kamu tidak berani memukul orang? Nana tertawa, saya sedikit pemalu, kata Lan Xuanyu malu-malu. Senyum Nana menjadi lebih cerah dan anak ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ketika dia melihat ekspresinya yang mirip dengan bunga berwarna cerah di musim semi. Aku tidak bisa mengajarimu cara mengontrol elemen di sini. Mengapa saya tidak mengajari Anda gerak kaki? Ketika Anda mempelajari ini, yang lain tidak akan dapat memukul Anda. Apakah itu baik-baik saja? Besar, besar. Lan Xuanyu tertawa. Coba tangkap aku. Nana tersenyum. Lan Xuanyu kemudian bertanya, mengapa kamu ingin aku menangkapmu? Tangkap aku dan aku akan membalasmu. Kamu akan dihukum jika kamu tidak bisa menangkapku, jawab Nana. Hadiah. Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat.
Nana lalu tersenyum. Tangkap aku dan aku akan membiarkanmu menciumku, dan jika kamu tidak bisa, aku akan menghukummu dengan memberimu ciuman, oke? Dia terkejut ketika dia mengatakan ini karena sejak dia terbangun secara kriogenik, dia tidak pernah dekat dengan siapapun, bahkan gadis lain. Tetapi dengan anak ini, dia tidak menjaga dirinya sama sekali. Baiklah, aku datang. Lan Xuanyu menerkam ke depan menuju Nana. Nana hanya mundur selangkah, seolah-olah sepersekian detik ketika jari-jarinya hendak menyentuhnya. Dia bergerak sedikit dan yang dia tangkap hanyalah udara. Dia tidak menyerah. Dia maju selangkah lagi dan melompat ke arahnya tetapi Nana juga menggeser tubuhnya, meluncur sedikit ke samping untuk menghindari gerakannya sekali lagi. Lan Xuanyu ingin melepaskan rohnya secara naluriah, tetapi dia segera menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melepaskannya di sini dan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mengejarnya. Nana tampak bergerak beberapa inci dan kecepatannya juga tidak cepat, tetapi kakinya mengikuti semacam pola misterius dan tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk menangkapnya, dia tidak bisa mendekatinya. Di dunia spiritual, seseorang akan merasa lelah dan setelah beberapa waktu bekerja keras, Lan Xuanyu berhenti. Segala sesuatu sebelum dia menjadi ilusi. Guru, aku tidak bisa menangkapmu. Saya sangat lelah. Nana kemudian berkata, ini karena kekuatan spiritualmu telah habis. Tidak apa-apa, kami akan mencoba lagi lain kali. Anda harus mencatat gerak kaki saya saat mencoba menangkap saya dan Anda juga bisa mempelajari gerak kaki saya sehingga Anda bisa menangkap saya. Kamu kalah kali ini. Kalau begitu aku harus membiarkanmu menciumku. Lan Xuanyu mengangkat wajah kecilnya dan mendekatinya. Nana tertawa, tidak dihitung jika aku menciummu sekarang. Kamu harus berutang padaku dulu, aku akan menciummu lain kali, jadi teruslah bermeditasi. Ketika saya mengetahui bahwa Anda telah mendapatkan kembali kekuatan spiritual Anda, saya akan mencari Anda lagi. Karena penampilan Nana, Lan Xuanyu tidak merasa kesepian dalam perjalanan pulang. Lan Xiao dan Nan Cheng agak terkejut bahwa Xuanyu kecil telah bermeditasi sepanjang waktu dan tidak lelah sama sekali. Dia hanya akan berhenti agar dia bisa makan tetapi mereka tidak tahu fakta bahwa dia menghabiskan waktunya di dunia spiritual karena setiap kali Lan Xuanyu mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya, Nana secara alami akan muncul sehingga dia bisa membiarkannya menangkapnya. Ada kalanya dia menjadi sedikit tidak sabar karena dia tidak bisa menangkapnya dan setiap kali ini terjadi, Nana sengaja membiarkan dia menangkapnya agar dia bisa menghiburnya. Permainan tangkap-menangkap ini berlanjut hingga pesawat ruang angkasa mendarat. Selama turbulensi yang parah, pesawat ruang angkasa 7703 melewati atmosfer planet Luo Surga dan perlahan-lahan mendarat secara vertikal di pusat antariksa planet Luo Surga. Hampir semua orang merasa lega. Itu 7 hari penuh. Tidak mudah bagi siapapun untuk tetap dalam kondisi seperti itu di mana Anda hanya bisa berbaring di tengah perjalanan. Tapi Lan Xuanyu dipenuhi dengan energi. Nan Cheng tidak yakin mengapa mata besar putranya tampak lebih cerah ketika mereka turun dari pesawat luar angkasa. Semuanya sangat akrab begitu mereka kembali ke Heaven Luo Planet tetapi setelah mereka turun dari pesawat ruang angkasa, Lan Xuanyu terus melihat ke belakang dari waktu ke waktu seolah-olah dia sedang mencari seseorang itu. Dalam perjalanan pulang, dia dan Nana memainkan permainan tangkap lebih dari 10 kali dan mereka cukup mengenal satu sama lain. Momen paling bahagianya adalah ketika Nana dengan sengaja mengizinkannya untuk menangkapnya tetapi dia tidak hanya senang, dia memiliki rasa aman. Berhentilah mencariku, aku akan pergi ke tempatmu untuk mencarimu. Pulanglah dengan ayah dan ibumu dulu. Suara Nana bergema di kepalanya. Oke, Lan Xuanyu berseru hampir seketika. Oke apa? Nan Cheng menatap putranya dengan curiga. Lan Xuanyu tersenyum lebar dan menatap ibunya. Ini rahasia, aku tidak memberitahumu. Wajah Nan Cheng kemudian menjadi dingin. Kalau begitu, aku akan menyita perlengkapan garasimu. Momi tersayangku yang luar biasa. Lan Xuanyu segera memeluk Nan Cheng dan dia memberinya wajah menggemaskan saat dia menatapnya dengan mata besar berair. Nan Cheng tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku hanya bercanda. Cepat, ayo pulang. Kamu harus mandi. Mereka tidak singgah di Heaven Luo City. Mereka mengambil penerbangan transfer langsung kembali ke kota Ziluo dan hari sudah malam ketika mereka merasa nyaman di rumah mereka. Meskipun mereka adalah Spirit Masters, Nan Cheng dan Lan Xiao masih merosot ke tempat tidur begitu mereka sampai di rumah dan mereka sama sekali tidak ingin bergerak.
Perjalanan antar bintang jarak jauh benar-benar melelahkan. Lan Xuanyu juga cukup lelah, tetapi dia ingat apa yang dikatakan Nana kepadanya sehingga dia tidak langsung pergi tidur. Sebaliknya, dia tinggal di kamar kecilnya dan bermeditasi. Lan Xuanyu melupakan dunia luar dan ketika dia benar-benar dalam keadaan meditasi, ruang kesadarannya menyala sekali lagi. Chapter 37, Home Tutor. Guru Nana. Lan Xuanyu menatap Nana dengan binar kegembiraan di matanya saat dia berteriak. Guru benar-benar menepati janjinya. Nana tersenyum dan membelai kepalanya. Guru pasti akan menepati janjinya dan inilah saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Kamu berutang banyak ciuman padaku. Lan Xuanyu membalas. Kamu juga berutang padaku. Nana lalu tersenyum. Baik, mari kita berbalik dan melunasi utangnya. Mari kita lanjutkan permainan kita jadi datang dan tangkap aku. Hahaha, giliranku untuk menangkapmu sekarang. Biarkan aku menang sekali dulu. Lan Xuanyu memeluknya dengan ekspresi nakal di wajahnya. Baiklah, aku akan memberimu kemenangan ini. Mari kita lakukan lagi. Nana tidak keberatan dan terkekeh. Lan Xuanyu melepaskan tangannya dan kemudian, dia segera bergerak maju dalam upaya untuk memeluknya lagi sambil berteriak, kedua kalinya. Dia ingat dengan jelas nasihat Nana tentang pentingnya membuat orang lain lengah. Sayang sekali dia melawan gurunya sendiri. Dengan langkah dan dada yang membusung, serangan diam-diamnya mencapai momen kritis namun dengan mudah dihindari oleh Nana. Setelah itu, Lan Xuanyu secara alami tidak dapat menangkapnya sekali lagi. Hanya sampai dia kelelahan ketika mereka berhenti. Dengan itu, Lan Xuanyu membenamkan dirinya dalam meditasi sekali lagi. Seberkas cahaya perak berkeliaran dan menghilang di gang gelap kota Ziluo, Nana secara bertahap muncul. Cahaya perak memendek padanya saat dia berjalan di sepanjang jalan. Dia tidak tahu kemana harus pergi, atau di mana harus tinggal. Kenyataannya, dia tidak sekaya yang dipikirkan Lan Xiao. Tunjangan yang diberikan oleh Institut Sains Heaven Dao Planet tidak banyak dan dengan pengeluaran bulanan yang sederhana, semuanya hilang. Dia sudah berada di dekat rumah Lan Xuanyu saat mereka sedang dalam perjalanan dengan kendaraan terbang. Hanya karena Nana tidak membeli tiket. Dia dengan cepat menemukan bahwa dia sangat berbeda dari yang lain. Dia belum mendapatkan kembali ingatannya tetapi dia mendapatkan kekuatannya yang secara bertahap kembali seiring dengan keinginannya yang semakin besar untuk mengambil kembali apa yang telah hilang darinya. Itu adalah malam yang sejuk di jalanan saat Nana berjalan di depan. Di bawah penerangan lampu jalan, siluet panjang berkeliaran tanpa tujuan. Pagi hari berikutnya, Lan Xuanyu melakukan peregangan panjang yang memuaskan saat dia menegakkan tubuhnya di tempat tidur. Tak perlu dikatakan bahwa bermeditasi sepanjang malam itu sulit bagi anak seusianya. Secara alami, itu berubah menjadi tidur setelah jangka waktu tertentu. Tapi entah bagaimana, bermain game mengejar dengan Nana benar-benar menambah lama waktu meditasinya meskipun dia lelah dan untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu merasakan sesuatu yang berbeda tentang dirinya seolah-olah kekuatan rohnya mengalami peningkatan yang berbeda. Bu, saya pikir kekuatan roh saya telah meningkat. Dia berlari ke dapur dan menemukan Nan Cheng sedang membuat sarapan jadi dia segera melapor padanya dengan semangat. Nan Cheng tertawa. Apakah begitu? Senang mendengarnya, kami akan melakukan pemeriksaan untuk Anda sebentar lagi. Butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan tingkat kekuatan rohnya. Tetapi dia tidak ingin merusak antusiasme putranya. Sayang, biarkan putramu menggunakan alat uji kekuatan roh, dia mungkin telah meningkatkan tingkat kekuatan rohnya. Setelah berteriak kepada Lan Xiao, Nan Cheng terus menggoreng telur dadarnya. Lan Xuanyu menyukai telur dadar dan menambah nafsu makannya baru-baru ini, asupan makanannya mengejutkan. Spekulasi itu ternyata benar. Setelah menggunakan alat uji kekuatan roh Lan Xuanyu telah menembus ke level 12. Itu adalah peningkatan pertama setelah tubuh roh penuh bawaan. Meski dianggap agak lambat, itu membuatnya gembira. Tepat pada saat ini, bel pintu berbunyi. Mata Lan Xuanyu langsung menyala, dia dengan bersemangat berlari ke pintu masuk utama dan tanpa bertanya siapa itu, dia membuka pintu. Nana, dengan rambut perak dan topeng hitam berdiri di depannya. Setelah melihatnya, dia berlutut dan tersenyum. Aku di sini untuk membalas budi. Guru Nana. Setelah menjadi dekat di dalam hati nurani, Lan Xuanyu segera berlari dan memeluknya. Sosok halus Nana sedikit gemetar. Untuk alasan yang tidak diketahui,
Kehangatan yang tak terlukiskan telah muncul dari hatinya dan menghapus kelelahan dan kesepian yang dia dapatkan dari berkeliaran tadi malam. Melihat Nana di depan pintu, Lan Xiao berjalan dengan kaget. Yang terhormat, kamu benar-benar datang. Nan Cheng dan Lan Xiao dengan suara bulat setuju bahwa Nana adalah seorang judul Douluo. Keberadaan seperti itu harus dialamatkan dengan istilah, yang terhormat. Semua judul Douluos adalah tokoh penting dalam Soul Federation dan hanya institut unik dan puncak yang memiliki judul Douluos di klasemen mereka. Selain itu, Nana terlihat sangat muda. Nana menggendong Lan Xuanyu dan berdiri, agak tidak rela membiarkan bocah kecil itu pergi. Selamat siang, Pak Lan, maaf mengganggu Anda. Bolehkah saya masuk? Tentu saja, silakan masuk. Lan Xiao segera memberi isyarat agar dia masuk. Xuanyu, cepat turun, kata Lan Xiao kepada putranya. Lan Xuanyu kemudian berbalik dan menatap Lan Xiao sambil berkata, Ayah, bau guru Nana sangat enak. Bersikap sopan, jawab Lan Xiao dengan cemberut. Lan Xuanyu menelan ludah sebelum meluncur turun dari pelukan Nana. Nan Cheng berjalan keluar saat ini dan dia sama terkejutnya dengan Lan Xiao ketika dia melihat Nana. Dia kemudian menoleh untuk melihat suaminya sebelum bertanya, yang terhormat, apakah kamu sudah makan sarapan? Nana terkejut. Bahkan, dia tidak pernah merasa lapar dan jarang makan. Melihat ekspresinya, Nan Cheng salah paham dan dengan cepat menambahkan, kalau begitu mari kita makan bersama, aku baru saja membuat sarapan. Baiklah, jawabnya. Mungkin itu karena kedatangan Nana, tetapi Xuanyu kecil menganggap sarapannya sangat harum dan enak. Nana makan sedikit saat dia hanya mengamati Xuanyu melahap makanannya dari mulut ke mulut, menyebabkan dia agak bingung. Untuk beberapa alasan, dia menemukan adegan itu sangat akrab seolah-olah dia telah menyaksikan adegan seperti itu sejak lama. Bocah kecil ini makan lebih banyak akhir-akhir ini. Yang terhormat, apakah ini normal? Dengan hadiah judul Douluo, Nan Cheng mau tidak mau bertanya. Nana menggelengkan kepalanya. Itu normal. Dia harus makan seperti itu karena tubuhnya membutuhkan semua nutrisi dan energi spiritual dalam makanan untuk tumbuh. Energi spiritual yang terkandung dalam makanan biasa pada akhirnya masih terbatas. Lan Xiao tergerak. Kamu berbicara tentang masakan obat dan bahan makanan langka. Ya, itu akan lebih baik, lebih bermanfaat bagi tubuh, jawab Nana. Lan Xiao terkekeh pahit. Kami tidak memiliki syarat untuk mendapatkannya. Saya mendengar tentang mereka sebelumnya. Masakan obat dan makanan langka hanya dijatah untuk institut peringkat tinggi. Nana menatapnya. Institut peringkat tinggi memilikinya. Kenapa begitu? Lan Xiao kemudian menjawab, itu mahal, terutama untuk bahan-bahan langka dan itu bukan makanan yang bisa dimakan orang biasa. Dikatakan bahwa hanya kelas elit dari institut peringkat tinggi yang dialokasikan, tetapi meskipun demikian, mereka harus mengeluarkan uang mereka sendiri untuk mendapatkannya. Orang biasa seperti kita tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya juga. Federasi telah memberlakukan pembatasan dan kontrol yang sangat ketat terhadap mereka. Hanya planet induk dan 2 planet binatang buas ke atas yang bisa menyediakan bahan makanan terbaik. Cuma biaya transportasi makanannya juga cukup mahal. Oh, apakah ada institut berperingkat tinggi di kota Siluo? Tanya Nana. Lan Xiao lalu berkata, ada beberapa. Tapi hanya ada satu institut peringkat tinggi Master Roh, Institut Peringkat Tinggi Akademi Surga Luo Cabang Siluo. Xuanyu saat ini terdaftar di sekolah tambahan mereka, Akademi Master Roh Dasar. Oh, saya mengerti. Nana menganggukkan kepalanya. Nan Cheng kemudian bertanya, yang terhormat, apakah Anda benar-benar berniat untuk mengajar Xuanyu? Memiliki Anda untuk mengajarinya benar-benar seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang dan kami tidak mampu membayar kelas Anda. Apalagi mereka, keluarga kelas menengah, bahkan orang kaya dan kaya tidak akan pernah mampu membeli judul Douluo untuk menjadi tutor rumah. Hanya klan atau kelompok keuangan yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Saya tidak ingin uang, cukup berikan saya tempat tinggal dan tidak perlu luas. Bahkan ruang pelatihan baik-baik saja. Aku juga tidak makan banyak jadi aku yakin tidak akan menjadi beban bagimu, jawab Nana. Pada saat itu, topengnya dilepas. Dia berbicara dengan tenang, seolah-olah hal-hal yang dia diskusikan tidak ada hubungannya dengan dia. Nan Cheng dan Lan Xiao tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menolak judul Douluo. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi puncak di federasi. Mungkin ini takdir Xuanyu dan kami harus merepotkanmu.
Lan Xiao membuat keputusan cepat dan tidak ragu lagi. Dia sudah berjalan dari planet surga Dou Luo ke planet surga Luo. Untuk mencapai kecepatan seperti itu, Lan Xiao memperhitungkan bahwa dia mungkin menggunakan pesawat ruang angkasa pribadi untuk perjalanan itu. Lagi pula, mereka tidak punya apa-apa untuk orang yang mampu menggunakan sumber daya seperti itu untuk mengingini. Chapter 38, Teacher Nana. Terima kasih semuanya. Nana mengangguk ke arah Lan Xiao dan Nan Cheng. Mereka tidak akan membiarkannya tinggal di ruang kultivasi karena ada ruang tamu di rumah itu. Lan Xiao adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil dan dia dibesarkan di panti asuhan sendirian. Nan Cheng memiliki orang tua yang akan mampir selama beberapa hari sesekali dan mereka menyiapkan satu-satunya kamar tamu untuk mereka. Secara alami, mereka memberikannya kepada Nana. Yang terhormat, bisakah saya mengamati di samping saat Anda mengajar Suanyu? Nan Cheng menyelidiki. Dia masih orang asing, jadi Nan Cheng agak khawatir. Tentu, Nana mengangguk. Nan Cheng menghela napas lega secara diam-diam. Seharusnya tidak menjadi masalah karena dia setuju untuk membiarkanku mengamati dari samping, kan? Kamar tamu diganti dengan selimut baru, dan Nan Cheng meminta Nana untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum dia membawa putranya kembali ke kamarnya. Suanyu, ketika kamu mulai belajar dari guru Nana, kamu harus memberitahu Momi apa yang telah kamu pelajari, oke? Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu harus memberitahu Momi juga, oke? Nan Cheng memperingatkan putranya dengan lembut. Oh, baiklah, Bu, bisakah kamu mencoba menangkapku? Lan Suanyu tiba-tiba tertawa. Menangkapmu untuk apa? Nan Cheng terkejut. Lan Suanyu terkikik. Aku akan membiarkanmu menciumku jika kamu menangkapku. Melihat betapa menggemaskannya penampilan putranya, Nan Cheng terkekeh dan mengangkat tangannya untuk menangkapnya sambil berkata, aku akan menciummu sampai kamu muak, aku akan menciummu 100 kali sebelum aku membiarkanmu pergi. Petik 2. Meskipun itu yang dia katakan, dia tidak menangkap apapun di tangannya. Lan Suanyu melompat mundur dan mengelak. Nan Cheng tersenyum dan menerkam ke arah putranya dengan tangan terbuka. Lan Suanyu berjongkok dan tiba-tiba ada kekuatan dari kakinya. Dia melompat dari sudut yang aneh dan di tempat di mana Nan Cheng hampir bisa menangkapnya. Nan Cheng bukan Battle Spirit Master tapi dia masih seorang kultivator Six Spirit Rings dan dia secara fisik lebih kuat dari orang biasa. Pertama kali dia melewatkannya bisa dimaafkan, tetapi upaya keduanya mengejutkannya. Dia kemudian berbalik, kecepatannya jelas meningkat dan dia bahkan menggerakkan bahunya untuk membuat tipuan ke samping saat dia menyerangnya. Lan Suanyu kemudian menggerakkan kakinya dan tepat ketika dia akan ditangkap oleh tangannya, dia berbelok dengan cerdik dan melewati Nan Cheng, membuatnya sekali lagi menangkap udara. Haha, kamu tidak menangkapku. Kamu harus membiarkan aku menciummu jika kamu tidak bisa menangkapku, Bu. Setelah menghindari cakar ibunya 3 kali berturut-turut, Lan Suanyu sangat gembira. Nan Cheng tidak melanjutkan dan hanya menatap putranya dengan heran. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Lan Suanyu melakukan itu jelas merupakan penghindaran yang rumit dan tampaknya memiliki ritme khusus untuk itu. Suanyu, dari siapa kamu mempelajari metode ini? Guru Nana. Lan Suanyu menjawab sambil tersenyum. Bukankah kamu memintaku untuk memberitahumu semua yang telah aku pelajari? Guru Nana. Kapan? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Nan Cheng tertegun. Lan Suanyu lalu berkata, aku belajar darinya dalam mimpiku. Oh, tidak, Guru Nana berkata bahwa itu ada dalam kesadaranku. Nan Cheng terperangah dan dengan cepat bertanya lebih lanjut. Lan Suanyu kemudian memberitahunya tentang gerak kaki yang diajarkan Nana padanya selama perjalanan pulang mereka. Setelah mendengarkannya, keterkejutan di hati Nan Cheng seperti yang diharapkan. Seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang untuk dapat menyerang kesadaran orang lain tanpa menyakiti pihak lain dan bahkan melakukan pelajaran. Bahkan seseorang dari alam roh laut tidak akan mampu mencapai ini. Mungkin saja dia memiliki peringkat yang lebih tinggi dari yang dia kira, dia mungkin berada di alam yang tidak bisa dia jangkau. Kekuatan Nana ini terlalu kuat. Sejak Nan Cheng mencapai peringkat 6, kekuatan rohnya meningkat dengan kecepatan kura-kura tidak peduli seberapa keras dia berlatih. Dia tahu bahwa keterampilan bawaannya hanya bisa mencapai level ini, tetapi dia adalah kaisar roh, dia cukup berpengetahuan tentang ahli roh. Suanyu, bisakah kita mulai? Suara merdu Nana datang dari pintu. Nan Cheng berjalan untuk membuka pintu dan ketika dia melihat wajah yang menakjubkan itu lagi,
dia tiba-tiba memiliki rasa hormat yang tidak dapat dijelaskan. Dia sekarang yakin bahwa Nana tidak memiliki niat buruk terhadap Lan Xuanyu karena terlalu mudah bagi wanita yang kuat ini untuk berurusan dengan keluarga mereka jika dia ingin melakukan sesuatu. Orang harus tahu bahwa peringkat Douluo berjudul memiliki sedikit kekebalan dari penuntutan seperti bangsawan di zaman kuno. Selama itu bukan kejahatan keji, federasi biasanya memiliki sedikit batasan pada mereka. Yang terhormat, Nan Cheng membungkuk dengan hormat ke arah Nana. Nana berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengajarinya dengan baik. Anda bisa tetap di samping dan mendengarkan, roh Anda adalah jenis es sehingga saya dapat memanfaatkan pengalaman Anda." Nan Cheng mengangguk dengan cepat. Meskipun dia tidak haus akan kekuatan, dia merasa lebih nyaman bersama putranya. Mereka memasuki ruang kultivasi dan menutup pintu. Nana memandang Lan Xuanyu dan tersenyum. "Xuanyu, yang paling penting untuk kelompok usiamu adalah membangun fondasi yang kuat jadi, mari kita mulai dengan kultivasi sederhana. Hari ini, kita akan melakukan latihan tahan tekanan." "Oke." "Latihan tahan tekanan. Apa itu Guru Nana?" Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nana kemudian berkata, "Guru akan memberimu sedikit tekanan nanti dan kamu akan menggunakan kekuatan rohmu untuk melawannya, begitulah adanya. Ini akan bermanfaat bagi kekuatan roh dan kesehatan Anda. Untuk seorang Spirit Master, jumlah tekanan yang sesuai dapat merangsang kemampuan tersembunyi seseorang." "Oh, baiklah." Lan Xuanyu tidak begitu mengerti tapi Nan Cheng yang berdiri di samping menjadi cemas. Chapter 39, Danger. Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya dan Blue Silver Grass bermotif perak muncul dari telapak tangannya. Ketika dihadapkan dengan tekanan, daun rumput perak biru akan berbalik ke arah lain untuk melingkari lengannya mulai dari jari-jarinya tanpa kendali. Lan Xuanyu segera merasa bahwa persepsinya tentang sekelilingnya menjadi lebih sensitif ketika Blue Silver Grass dilepaskan, dia bahkan bisa merasakan kekuatan tekanan Nana. Elemen air menyatu dan secara otomatis membentuk lapisan perlindungan yang menutupi dirinya. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perubahan tekanan. Itu tidak lagi datang dari semua sisinya dan menjadi lebih kuat di beberapa area sementara lemah di sisi lain. Dia dengan cepat mengendalikan perisai airnya dan membuat beberapa perubahan untuk menahan area tersebut dengan tekanan yang lebih kuat dan dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Senyum muncul di sudut bibir Nana. Dia tidak harus menginstruksikannya sama sekali. Seorang anak yang cerdas secara alami akan bereaksi terhadap kekuatan auranya. Sesaat kemudian, Lan Xuanyu mulai merasa lelah. Kekuatan rohnya tidak dapat mengikuti sama sekali sehingga setelah mencapai tingkat tekanan tertentu, Nana berhenti meningkatkan kekuatannya dan sebagai gantinya, dia mempertahankannya pada tingkat itu sambil terus mengubah cara dia menekannya. Selain terkuras dari kekuatan rohnya, dia juga terkuras secara mental saat dia terus mengendalikan perisai airnya tetapi tekanannya tidak hilang sama sekali. Nan Cheng merasakan hal yang sama seperti putranya. Meskipun dia peringkat 6, tekanan yang diberikan padanya jelas lebih kuat. Bagian belakang bajunya sudah basah oleh keringat tanpa sepengetahuannya. Dia dapat melihat bahwa putranya telah melepaskan perisai airnya dan tampaknya berada dalam kondisi yang sama dengannya. Luar biasa. Dia melakukan dua tindakan sekaligus, memberikan dia dan putranya tekanan yang berbeda namun kontrolnya begitu halus dan tepat. Kekuatan kendalinya sangat kuat. Yang terhormat, aku. Pada saat itu, Nan Cheng sudah menyerah sepenuhnya dan dia merasa hampir tidak dapat mentolerir apapun lebih jauh. "Tekan di." Suara Nana terngiang di telinganya. "Ah." Nan Cheng menjadi kosong. "Anda terjebak dalam kemacetan karena Anda terlalu melindungi diri sendiri. Anda tidak akan pernah mencapai batas Anda. Tidak ada tekanan dari luar sehingga kenaikan pangkatmu tentu saja akan lebih lambat." Suara Nana menggema di telinganya sekali lagi. "Baiklah." Nan Cheng hanya bisa tersenyum pahit saat dia setuju. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk meningkatkan peringkatnya karena dia hanya seorang peneliti. Dia jelas tidak merasa tertekan karena dia bukan seorang Battle Spirit Master. Kemudian, tekanan yang digunakan padanya meningkat. Dan di sisi lain, Lan Xuanyu menghadapi situasi serupa. Setelah tekanan dipertahankan selama beberapa waktu, tiba-tiba meningkat. Lan Xuanyu membuka mulutnya, dia ingin berteriak tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat bersuara atau terganggu sama sekali. Buk-buk, buk-buk, buk-buk. Detak jantungnya semakin meningkat. Ini terasa mengerikan. "Guru Nana, aku tidak tahan lagi."
Lan Xuanyu menatap Nana dengan sedih dan Nana terus menatapnya dengan senyum yang sama di wajahnya. Matanya penuh semangat. Setelah melihat sorot mata satu sama lain, hati Nana melunak. Dia secara naluriah menahan diri saat matanya terus memberinya gelombang dukungan yang besar. Xuanyu kecil kemudian menanggapi dengan membusungkan dadanya dengan matanya yang menyedihkan menjadi jauh lebih tegas. Kedua tangannya mengepal dan tiba-tiba, tangan kanannya menyala dan rumput perak biru keemasan muncul dari telapak tangan kanannya. Tepat pada saat dia bertekad, dedaunan bergerak ke atas dan menutupi kedua lengannya. Rasa hangat kemudian menyebar dari tangan kanannya ke seluruh tubuhnya yang kini terasa lebih ringan dari biasanya. Tekanan yang membuatnya merasa tidak enak sangat berkurang, tetapi yang paling mengejutkannya adalah dia tampak dipenuhi dengan kepercayaan diri dan energi. Rumput perak biru bermotif perak di tangan kirinya dapat mengendalikan elemen air sejak kebangkitan rohnya. Tangan kanannya juga memiliki cincin jiwa putih, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada skill roh yang bisa dia lepaskan. Saat ini adalah pertama kalinya dia merasakan perubahan rumput perak biru berpola emas dan itu tampaknya adalah kekuatan. Dia tegas dan akhirnya dipicu. Juga pada saat ini, kekuatan roh di tubuhnya yang seharusnya habis meningkat satu tingkat seolah-olah telah pulih. Rumput perak biru berpola perak di tangan kirinya juga sedikit bergetar, responnya tidak biasa dengan rumput perak biru berpola emas di tangan kanannya. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda mengalir kembali dari lengannya dan menyerbu ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Nana bisa merasakan tubuhnya berubah dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tekanan yang dia gunakan pada Nan Cheng dan Lan Xuanyu segera menghilang dan dia bergegas ke Lan Xuanyu. Tanpa ragu, dia meletakkan tangannya di dada Lan Xuanyu. Kedua jenis energi yang mengalir ke lengannya terasa seperti semburan turbulen yang membengkak di dekat jantungnya. Kedua energi itu sudah saling bertabrakan sebelum Nana masuk. Dia menyuntikkan kekuatan rohnya yang lembut ke dalam dirinya yang kemudian membentuk pusaran yang memutar kedua kekuatan bersama tanpa membiarkan mereka bersentuhan satu sama lain. Nana bahkan tidak bisa lebih terkejut saat dia panik pada saat yang bersamaan. Tekanan menghilang dan Nan Cheng menghela nafas lega. Dia juga memperhatikan tindakan Nana dan perubahan fisik Lan Xuanyu yang membuatnya takut. Saat ini, Lan Xuanyu terlihat sangat berbeda dari saat dia normal. Sisi kiri wajah kecilnya sekarang dipenuhi dengan garis-garis perak dan dia memiliki garis-garis emas yang merayap di sebelah kanannya. Kedua pola yang berbeda ini mengalir ke tengah seolah-olah mereka ingin berdesak-desakan satu sama lain. Tubuh Lan Xuanyu jelas membengkak sedikit dan kekuatan roh dalam tubuhnya berfluktuasi lebih dari biasanya. Matanya berubah menjadi perak sementara yang lain berubah menjadi emas dan wajah mungilnya yang cantik sekarang tampak sangat menakutkan. Yang terhormat, Xuanyu, apa yang terjadi padanya? Teriak Nan Cheng. Nana mengernyitkan alisnya, energi xenogeneik. Dia memiliki roh kembar dan dua energi di tubuhnya berbenturan. Sepertinya hanya satu roh yang terbangun sepenuhnya di awal dan di bawah tekanan, roh lainnya juga terbangun. Mereka bisa merasakan satu sama lain dan mereka mulai menyerang satu sama lain. Ini sangat merepotkan. Lebih banyak butiran keringat muncul di dahi Nan Cheng. Ini terlalu mendadak dan dia tidak menyangka sama sekali. Semua yang terjadi terlalu mendadak. Apakah dia dalam bahaya? Dia bertanya dengan nada khawatir. Nana dengan suara rendah kemudian menjawab, itu sangat berbahaya. Jika kedua kekuatan ini bertabrakan di tubuhnya, itu mungkin akan menyebabkan tubuhnya meledak seketika. Dan mengapa aku menganggap kedua kekuatan ini begitu akrab? Dia mengerutkan alisnya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Jika dia berusaha lebih keras, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nan Cheng bertanya dengan cemas. Ye Feng memberi tekanan pada Lan Xuanyu sebelumnya dan itu menyebabkan semangatnya mengalami beberapa perubahan, kan? Tapi apakah tekanan itu akan menyakitinya? Dia pikir, Nana mungkin merasakan kekhawatirannya dan berkata, aku akan mengendalikannya dengan baik. Kamu juga bisa melakukannya bersamanya. Dia mengangkat tangan kirinya saat dia berbicara. Semuanya tampak buram di hadapan Nan Cheng dan dia dipindahkan ke posisi yang berbeda bahkan sebelum dia menyadarinya. Awalnya, Nan Cheng dan Lan Xuanyu berdiri bersama tetapi Nana sekarang berdiri di antara mereka. Kemampuan apa ini? Dia berpikir dan saat dia shock, aura aneh dilepaskan dari Nana. Nan Cheng hanya merasakan tekanan tak berbentuk yang muncul,
tidak terlalu kuat tetapi membutuhkan semangat untuk menahannya. Dia dengan cepat melepaskan semangatnya dan suhu di udara sepertinya turun. 4 cincin roh kuning dan 2 ungu naik di bawah kakinya dan pada saat yang sama, Nancheng segera merasakan bahwa tekanan padanya secara bertahap meningkat. Dia menatap Nana dan dia hanya berdiri di sana. Matanya tertuju pada Lan Xuanyu dan dia tidak memandangnya sama sekali meskipun ada tekanan yang menindas di udara. Nancheng tiba-tiba merasa bahwa dia masih belum tahu banyak tentang dunia Spirit Masters. Nana hanya akan memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat Lan Xuanyu dan dia juga merasakan tekanan darinya. Tekanan datang dari semua sisinya dan seolah-olah meremas tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan rohnya seperti yang diinstruksikan Nana dan menjalankannya sesuai dengan rute keterampilan surga misterius. Tekanan meningkat perlahan dan di bawah tekanan ini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa kekuatan rohnya jelas bekerja lebih cepat tetapi juga dikonsumsi terus-menerus. Rasakan perubahan pada tubuh Anda. Bekerja keras untuk mengendalikan kekuatan roh, jangan biarkan berputar dan pindahkan sesuai lintasan aslinya. Anda sekarang dapat melepaskan semangat Anda. Suara Nana bergema. Chapter 40, Two Types of Energy. Nana berkata, aku akan memikirkan cara. Biarkan saya berkonsentrasi sejenak. Saat dia berbicara, dia duduk bersila di depan Lan Xuanyu. Dia membawanya ke pelukannya dan dia menekankan tangan kanannya di dadanya. Dia memisahkan dua kekuatan dan dia merasakan perubahan di dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Air mata Nancheng mengalir deras, dia tidak menyangka ini akan terjadi sama sekali. Dia tidak menyalahkan Nana atas tekanan yang dia berikan padanya yang menyebabkan mutasi, dia mengerti bahwa ini bukan salahnya. Xuanyu berbeda, dia lahir dari telur. Rumput perak biru bermotif emas akan terbangun suatu hari nanti dan mereka beruntung karena Dou Luo berjudul ada di sini sekarang. Jika dia sendirian di rumah, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lan Xuanyu memasuki mimpi yang tidak biasa di mana dia melihat banyak titik cahaya sekali lagi. Salah satu lampu dipisahkan dan cahaya keemasan lembut memasuki tubuhnya. Lampu emas dan perak tampak berbenturan satu sama lain dan keduanya berusaha mengusir pihak lain. Dalam kegelapan, ada juga kekuatan tak terlihat yang mencoba mencegah mereka saling mendorong atau bahkan bertabrakan. Perlahan-lahan, kekuatan tak terlihat itu mulai berputar dan menarik kekuatan emas dan perak bersamanya. Ia berputar begitu cepat dan membuat kedua sinar cahaya itu menjadi benang hingga tidak lagi terpisah dengan jelas seperti sebelumnya. Untaian sinar emas dan perak berputar lebih cepat dan lebih cepat sampai salah satu bagian terbaiknya mulai melakukan sedikit kontak. Ketika mereka bersentuhan, mereka segera terpental seperti terkena sengatan listrik tetapi mereka segera saling bertabrakan lagi. Keduanya ingin menelan yang lain atau setidaknya mengusir mereka. Tetapi kedua kekuatan itu sangat mirip dan tidak ada yang bisa sepenuhnya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Secara bertahap, untaian emas dan perak itu mulai melilit satu sama lain seperti kepangan saat mereka terjerat. Ini dimulai dengan untaian kecil hingga prosesnya menjadi lebih lancar. Mereka terus berputar dan saling terkait sampai-sampai mereka tidak membedakan satu sama lain. Mereka telah dicampur dan pada saat yang sama, tidak ada yang bisa menelan yang lain. Dia tidak yakin tentang berapa banyak waktu yang telah berlalu tetapi melalui pengamatannya yang tajam, dia dapat melihat untaian emas dan perak berubah menjadi pusaran kecil berwarna ganda yang berputar di sekelilingnya sampai stabil. Nana membuka matanya dan dia menarik tangan kanannya dari dadanya saat dia mengangkat Lan Xuanyu dengan lembut. Lan Xiao dan Nancheng mengamati dari samping dan ada kelesuan di mata mereka. 3 hari telah berlalu sejak hari itu. Baru sekarang garis emas dan perak di wajah Lan Xuanyu akhirnya menghilang. Nancheng ingin menanyainya tetapi dia ditarik kembali oleh Lan Xiao. Dia tahu bahwa napas Lan Xuanyu sekarang stabil dan dia jauh dari bahaya. Nana membawa Little Xuanyu kembali ke kamarnya sendiri dan dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Dia meletakkan selimut di atasnya sebelum dia berjalan keluar dengan tenang. Ketika dia menutup pintu kamar, Nancheng dengan penuh semangat bertanya, yang terhormat, Xuanyu, dia. Kening Nana tetap berkerut. Aku perlu memberitahu kalian tentang kondisi Xuanyu, ini sangat unik. Tolong beritahu kami. Lan Xiao menarik Nancheng kembali dan membawa Nana ke sofa di ruang tamu. Tampaknya ada 2 jenis energi berbeda di tubuh Xuanyu. Kalian juga melihat salah satunya berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak. Kekuatan kedua energi ini sangat kuat dan kekuatannya hampir sama. Juga, mereka berdua sangat keras kepala.
Saya tidak yakin mengapa tetapi saya merasakan hubungan dengan dua energi ini dan ini mungkin alasan mengapa saya menyukai Xuanyu dan kembali ke sini bersamanya. Jika hanya ada satu energi di dalam Xuanyu, maka itu akan sangat membantunya. Itu akan membuatnya bisa membangun kekuatannya dengan cepat untuk menjadi seorang spirit master yang kuat. Namun, kedua energi itu ada di tubuhnya dan malah membuatnya kontraproduktif. Jika energi itu diaktifkan, mereka akan berjuang untuk menguasai tubuhnya. Mereka tidak memiliki kesadaran apapun dan akan berbahaya bagi Xuanyu jika mereka bertarung karena tubuhnya tidak dapat mengatasinya. Saya mencoba mengendalikan kedua jenis energi ini dan membuatnya halus dengan menyatukannya. Kekuatan mereka tidak akan sekuat dan dengan metode pemintalan, mereka tidak akan bersentuhan satu sama lain karena masih ada sedikit jarak di antara mereka. Mereka sekarang telah mencapai tingkat keseimbangan dan itu menstabilkan situasinya. Saat Lan Xiao dan Nan Cheng mendengarkan prosesnya, mereka terkejut dan merasa agak tidak berdaya juga karena mereka tidak mengerti apa-apa seolah-olah apa yang dia katakan adalah milik dunia lain. Ini bukan satu-satunya masalah saat ini. Mereka masih akan dilepaskan di masa depan seiring dengan kenaikan pangkatnya karena kedua jenis energi ini ada dalam darahnya, dia harus mengolah dirinya sendiri apapun yang terjadi. Ketika dia mencapai usia tertentu, pertumbuhan pembuluh darahnya akan menyebabkannya terlepas. Ketika itu terjadi dan tidak dapat disalurkan secara efektif, bahaya akan muncul lagi dan bahkan mungkin lebih hebat lagi, lanjut Nana. Lan Xiao kemudian berteriak, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku baru saja mencobanya dan kedua jenis energi ini sepertinya bisa bergabung dalam keadaan tertentu. Ini sangat menantang dan membutuhkan waktu yang lama juga. Saya telah membantunya menjerat mereka di dalam tubuhnya melalui metode pemintalan dan saya memastikan bahwa area kontak permukaannya sekecil mungkin. Dia akan baik-baik saja jika dia bisa mengendalikan perpaduan kedua jenis energi ini. Sepertinya aku tahu bagaimana melakukan itu tapi sepertinya aku tidak bisa mengingat apapun, kata Nana. Nan Cheng ingin berbicara tetapi Lan Xiao menahannya. Dia kemudian menatap Nana dan berkata, yang terhormat, apakah Xuanyu masih dalam bahaya jika kamu ada? Nana kemudian menjawab, tidak untuk saat ini dan kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir. Ini hanya akan muncul ketika dia memiliki terobosan besar dan konflik antara kedua jenis energi ini akan menyebabkan laju kultivasinya menjadi lebih lambat sehingga semuanya harus terkendali untuk saat ini. Adapun apakah kedua jenis energi ini bisa akur atau tidak, kita harus melihat kapan dia mencapai peringkat ke-20. Beberapa arah atau petunjuk mungkin muncul dan bahkan mungkin terselesaikan saat inti roh pertamanya muncul. Inti roh, Nan Cheng dan Lan Xiao jelas tahu apa itu. Itu adalah sinonim untuk spirit master tingkat tinggi. Secara umum, pemadatan hanya akan berhasil ketika seseorang mencapai ranah 7 cincin roh. Sebagai inti dari kekuatan roh seseorang, itu akan menyingkirkan yang lama untuk membawa yang baru dan itu akan memungkinkan kekuatan tempur guru roh meningkat secara substansial. Nan Cheng sudah berada di ring ke-6-nya dan langkah selanjutnya harus membentuk spirit core-nya, tetapi saat ini, itu masih belum dapat diperkirakan karena dia tidak merasakannya sama sekali. Oleh karena itu, jika masih belum terbentuk sebelum dia berusia 40 tahun, dia tidak akan pernah memiliki spirit core seumur hidupnya. Lan Xiao lalu berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk membantunya? Perkuat tubuhnya terutama garis meridiannya. Jika tubuhnya cukup kuat, dia akan lebih tangguh meski ada bahaya dan kita akan punya lebih banyak waktu untuk menghadapinya, jawab Nana. Lan Xiao merajut alisnya, latihan akan bisa memperkuat tubuhnya tapi garis meridiannya. Nana lalu berkata, aku akan memikirkan sesuatu. Sebenarnya, dia cukup kuat secara internal. Meskipun akan berbahaya ketika kedua jenis energi itu berdesak-desakan satu sama lain, mereka sebenarnya menyehatkan tubuhnya pada saat yang sama terutama energi emas itu karena meningkatkan kekuatan tubuhnya. Jangan khawatir, saya akan membimbingnya setiap hari dan membantu tubuhnya menjadi lebih kuat dengan cepat.